Yang mendengar kisah ini pasti terharu. Kisah kali ini datang dari seorang anak bayi yang dibuang oleh ibunya di pinggir pantai dan terombang-ambing oleh ombak, lalu ditemukan oleh Putri Duyung. Pastikan simak kisahnya dari awal sampai akhir karena ada pesan-pesan moral dari keseluruhan cerita ini, dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa pesisir yang miskin, hidup seorang wanita muda bernama Mirah. Hidupnya penuh penderitaan, ditinggalkan suaminya sejak hamil, dan kini ia harus berjuang sendirian. Setiap hari, ia bekerja sebagai buruh cuci, namun penghasilannya tak cukup untuk membeli makanan. Bayinya yang baru lahir, seorang anak laki-laki kecil dengan mata secerah langit pagi, selalu menangis kelaparan. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang pucat, Mirah duduk di pinggir pantai. Air matanya mengalir saat ia menatap bayinya yang terlelap dalam dekapan. "Maafkan ibu, nak," bisiknya. Ibu tak sanggup lagi. Dengan hati yang hancur, ia mencium kening bayinya untuk terakhir kalinya, lalu meletakkannya di atas anyaman bambu yang ia buat sendiri. Ombak perlahan membawa tubuh mungil itu menjauh, hingga akhirnya hanyut ke tengah lautan. Bayi itu terombang-ambing di tengah samudra. Angin malam berbisik lembut, seakan menjaga tidurnya. Namun, gelombang semakin ganas. Bambu yang menjadi tempatnya bernaung mulai oleng, dan tubuh kecil itu hampir tenggelam. Di kedalaman laut, sesosok makhluk cantik bermata hijau zamrud memperhatikan. Ia adalah seorang putri duyung bernama Liriena. Rambutnya sepanjang air terjun, bergelombang seperti ombak. Melihat bayi manusia itu hampir ditelan laut, naluri keibuannya muncul. Dengan sekali gerakan ekornya yang berkilauan, ia melesat dan meraih bayi itu ke dalam pelukannya. "Tenanglah, kecil," bisiknya. Liriena menyelimuti bayi itu dengan rambutnya yang hangat. Ia menyusui bayi itu dengan air susu duyung, yang konon memiliki kekuatan magis untuk membuat manusia bisa bertahan hidup di lautan. Hari-hari berlalu, bayi itu semakin kuat. Liriena menamainya Aska, yang berarti suci. Ia membesarkannya di dalam sebuah gua bawah laut yang tersembunyi, jauh dari pandangan manusia. Di sana, ikan-ikan kecil menjadi teman Aska. Ia belajar berenang sebelum bisa berjalan, bermain dengan ubur-ubur yang bersinar di malam hari, dan tidur di atas rumput laut yang lembut. Seiring bertambahnya usia, Aska berubah menjadi anak yang istimewa. Tubuhnya manusia, tetapi ia memiliki kemampuan bertahan di dalam air lebih lama daripada manusia biasa. Ia bisa memahami bahasa ikan dan memiliki kecepatan berenang yang luar biasa. Suatu hari, saat berenang jauh bersama Liriena, ia melihat sebuah kapal nelayan. Rasa ingin tahunya membuncah. "Ibu, apakah aku seperti mereka?" tanyanya sambil menunjuk manusia-manusia di kapal. Liriena terdiam. "Kau memang manusia, Aska," katanya lembut. "Namun lautanlah yang telah membesarkanmu." Aska semakin sering mengamati manusia dari kejauhan. Ia melihat anak-anak berlari di pantai, orang-orang tertawa di bawah sinar matahari, dan nelayan menarik jala mereka. Perasaan aneh tumbuh dalam hatinya. Ia mulai bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam, Liriena melihat Aska duduk termenung di atas batu karang. "Ibu, aku ingin tahu tentang daratan," katanya pelan. Liriena menghela napas. "Aku tahu saat ini akan tiba," ujarnya sedih. "Baiklah, aku akan membawamu ke tempat di mana kau berasal." Di pagi yang cerah, Liriena membawa Aska ke pantai tempat ia dulu ditemukan. Ia berdiri di tepi air, menatap daratan yang dulu membuangnya. Tapi kini ia bukan bayi yang tak berdaya, ia telah menjadi anak lautan. Kuat dan berani, saat ia melangkah ke daratan, ia merasakan pasir panas di kakinya untuk pertama kali. Beberapa orang desa melihatnya dengan heran. Tubuhnya masih basah, rambutnya terurai dengan kerang-kerang kecil tersangkut di sela-selanya. Seorang wanita tua datang menghampiri. Ia menatap Aska dengan mata berkaca-kaca. "Mira," gumamnya. Aska terkejut. "Siapa itu?" tanyanya. Wanita itu terisak. "Mirah adalah putriku. Ia pernah melahirkan seorang bayi laki-laki, tetapi ia menghilang di laut bertahun-tahun lalu." Aska merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah itu ibunya? Apakah ia telah dibuang oleh orang yang seharusnya mencintainya? Ia menoleh ke laut, mencari sosok Liriena. Tapi sang putri duyung hanya tersenyum dari kejauhan sebelum perlahan menghilang ke dalam ombak. Aska menatap langit, hatinya dipenuhi pertanyaan dan kebingungan. Ia adalah anak dari dua dunia, tetapi kini ia harus memilih jalannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Aska mulai menjalani hidup di daratan. Ia belajar berbicara seperti manusia lain, belajar berjalan di atas tanah, dan mengenal orang-orang yang dulu menjadi bagian dari kehidupannya.
Namun, ia tetap merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di laut. Setiap malam, ia duduk di tepi pantai, mendengarkan suara ombak. Dan setiap kali angin berbisik, ia tahu bahwa di suatu tempat di bawah sana, seorang ibu duyung masih menjaganya dengan cinta yang tak terbatas. Setelah beberapa minggu tinggal di daratan, Aska mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia belajar berbicara lebih lancar dan mengenal penduduk desa. Namun, meskipun tubuhnya berada di daratan, hatinya tetap terikat pada laut. Setiap hari, setelah membantu para nelayan membawa hasil tangkapan mereka, ia akan berlari ke pantai, menikmati deburan ombak dan merasakan pasir di bawah kakinya. Ia merasa lebih bebas di sana, seolah-olah lautan masih memeluknya seperti dulu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Aska bermain di tepi pantai. Ia berlari menyusuri garis ombak, mengejar kepiting kecil yang bersembunyi di balik batu. Angin sepoi-sepoi membelai rambutnya, dan suara burung camar memenuhi udara. Namun, tanpa ia sadari, dari kejauhan, sepasang mata tajam mengintainya dari perairan dangkal. Seekor buaya raksasa bersembunyi di antara gulungan ombak, mengamati anak itu dengan lapar. Buaya itu adalah pemangsa ganas yang sering menyerang nelayan, dan kini ia telah menemukan mangsa yang lebih mudah. Perlahan, makhluk itu mendekat, tubuhnya hampir tak terlihat di bawah air. Dengan gerakan cepat, ia melesat ke arah Aska. Aska mendengar suara air pecah, dan ketika ia menoleh, ia melihat rahang besar menganga, siap menerkamnya. Ia terkejut, kakinya terpaku di pasir. Tepat ketika buaya itu hendak mencaploknya, tiba-tiba ombak besar menghantam pantai. Dari dalam air, muncul sosok berkilauan dengan rambut panjang melayang di dalam air, Liriena. Sang putri duyung meluncur dengan kecepatan luar biasa, membenturkan tubuhnya ke sisi buaya, membuat makhluk itu terhuyung ke belakang. Dengan gerakan lincah, ia mengayunkan ekornya yang bersisik perak ke kepala buaya, membuatnya kesakitan dan mengeluarkan geraman marah. Buaya itu mencoba menyerang kembali, namun Liriena tak membiarkannya. Ia mengeluarkan suara nyanyian merdu, lagu magis yang hanya bisa didengar oleh makhluk laut. Ombak mulai bergulung lebih besar, menarik buaya itu semakin jauh ke laut. Buaya itu berusaha melawan, tetapi kekuatan lautan lebih besar darinya. Dalam sekejap, ia terseret ke dalam pusaran ombak dan menghilang ke dalam kegelapan laut. Aska, yang masih gemetar, menatap Liriena dengan mata terbelalak. "Ebio, kau datang," serunya, berlari ke dalam air meskipun tubuhnya masih setengah gemetar. Liriena tersenyum dan menyentuh wajahnya lembut. "Aku selalu mengawasimu, Aska. Kau mungkin tinggal di daratan sekarang, tapi lautan akan selalu menjagamu." Aska memeluknya erat, merasakan kehangatan yang sama seperti saat ia masih kecil. "Aku merindukanmu," bisiknya. Liriena mengangguk. "Dan aku akan selalu ada untukmu, kapanpun kau butuh aku. Tapi ingat, Aska, daratan juga bagian dari dirimu sekarang." Setelah memastikan Aska baik-baik saja, Liriena perlahan mundur ke dalam laut. "Hati-hati, anakku," katanya sebelum menyelam kembali ke kedalaman. Aska berdiri di tepi pantai, melihat ombak berkilauan dalam cahaya senja. Ia menyadari sesuatu, ia tak perlu memilih antara laut atau daratan, karena ia adalah anak dari dua dunia. Sejak hari itu, ia tidak hanya menjadi bagian dari desa, tetapi juga menjadi penjaga pantai. Setiap kali ada bahaya datang dari lautan, ia akan mengingat bahwa jauh di bawah sana, ibunya masih memperhatikannya, siap menolong kapan saja ia membutuhkan. Pada usia 25 tahun, Aska merasa hidupnya mulai kosong. Ia telah membangun kehidupan yang sukses di desa, membantu nelayan, dan menjadi pribadi yang dihormati oleh orang-orang sekitar. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah kerinduan yang tak bisa ia penuhi. Ia ingin menikah. Ia ingin memiliki keluarga, seorang pendamping hidup yang bisa berjalan bersamanya melewati segala suka dan duka. Tapi sayangnya, meskipun banyak wanita yang tertarik padanya, Aska merasa tak ada yang bisa memahami dirinya sepenuhnya. Mereka tidak tahu sisi dirinya yang berasal dari laut. Mereka tidak tahu tentang dunia bawah laut yang telah membentuknya menjadi pribadi yang begitu berbeda. Setiap kali ia mencoba untuk menjalin hubungan, ada rasa ketidakcocokan yang tak bisa ia ungkapkan. Perasaan itu semakin membuatnya merasa sepi, seolah ia tidak memiliki tempat yang benar-benar cocok untuk dirinya. Pada suatu malam yang tenang, saat Aska duduk sendirian di pantai, ia merasa seperti ada yang hilang. Lautan yang selalu menjadi tempat ia mencari ketenangan kini terasa jauh. Ia merindukan Liriena, sang ibu duyung, yang selalu ada untuknya, dan saat itu, ia memutuskan untuk memintanya nasihat.
Aska berenang ke arah terumbu karang tempat ia sering bertemu dengan Liriana. "Ibu, aku merasa kesepian," katanya dengan suara pelan saat melihat sosok Ibu Duyung itu muncul dari dalam air, rambutnya yang panjang berkilau di bawah cahaya bulan. "Aku ingin menikah, tapi tidak ada yang mengerti aku seperti yang Ibu lakukan. Aku merasa terjebak antara dua dunia, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Liriana memandang Aska dengan mata penuh kasih sayang, memahami penderitaan yang dirasakannya. "Aska, aku tahu betapa beratnya hidup di dua dunia yang berbeda. Namun, mungkin sudah saatnya untuk membuka hati dan mencari seseorang yang bisa memahami keunikanmu, seseorang yang juga berasal dari dunia lautan." Aska menatap Liriana dengan penuh harap. "Max Adebio." Liriana tersenyum lembut. "Aku akan mencarikanmu pendamping hidup, Aska. Aku mengenal seorang anak muda yang lahir di kedalaman laut, sama sepertimu. Ia adalah anak dari seorang putri duyung yang terlahir dengan takdir yang sama seperti milikmu. Ia telah lama menunggu, dan mungkin kalian bisa saling mengisi." Aska terdiam, terkejut dengan kata-kata Liriana. "Apakah dia manusia seperti aku?" tanyanya, penasaran. "Dia bukan manusia sepenuhnya, Aska. Namun, dia juga bukan makhluk laut biasa. Dia adalah anak yang lahir dari pertemuan dua dunia, laut dan daratan. Seperti dirimu," jawab Liriana dengan lembut. Setelah beberapa bulan mencari, Liriana akhirnya membawa Aska ke sebuah tempat yang jauh di dalam lautan, lebih dalam dari gua tempat Aska dibesarkan. Di sana, Aska bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki ciri khas mirip dengan dirinya, mata biru kehijauan yang bersinar seperti samudra, kulitnya sedikit bersisik di beberapa tempat, dan rambutnya panjang seperti aliran sungai bawah laut. Aska merasa ada sesuatu yang familiar dari Nereus, sesuatu yang membuat hatinya berbunga. Nereus pun merasakan hal yang sama, ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Mereka berbicara panjang lebar tentang hidup mereka yang terhubung dengan dua dunia yang berbeda, tentang mimpi mereka yang saling berirama, dan akhirnya mereka merasa bahwa mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Waktu berlalu, dan meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, Aska dan Nereus mulai jatuh cinta. Mereka saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Aska merasa bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Nereus, begitu pula Nereus yang merasa diterima dengan segala keunikan yang dimilikinya. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Nereus melamarkan Aska. "Aku tahu kita tidak sepenuhnya seperti manusia biasa atau makhluk laut, tetapi jika kita bersama, kita bisa menciptakan dunia kita sendiri, di mana daratan dan laut bisa hidup berdampingan," kata Nereus. Aska tersenyum, matanya berbinar. "Aku selalu merasa hidupku terbagi antara dua dunia yang tak bisa aku pilih. Tapi sekarang, aku tahu, kita bisa membuat dunia baru bersama. Dunia di mana kita bisa menjadi siapapun yang kita inginkan, tanpa harus memilih." Dengan itu, Aska menerima lamaran Nereus. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang penuh kedamaian, di antara pantai yang berkilau dengan cahaya bulan dan air laut yang tenang. Di sisi mereka, Liriana berdiri dengan bangga, melihat anaknya akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengerti dirinya, seseorang yang berasal dari dunia yang sama. Aska dan Nereus hidup bersama, saling mencintai dan saling mendukung. Mereka membangun rumah yang berada di perbatasan antara daratan dan laut, sebuah tempat di mana mereka bisa hidup bahagia tanpa harus memilih satu dunia saja. Mereka memiliki anak-anak yang akan tumbuh dengan pemahaman tentang dua dunia yang berbeda, tetapi juga bisa menyatukan keduanya. Liriana melihat dengan senyuman penuh kebahagiaan. Aska, anak yang dulu terbuang di laut, kini telah menemukan rumah di hati seorang pendamping yang bisa memahami dirinya. Laut dan daratan, akhirnya, menjadi satu.